Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika mantan sedang membicarakanmu. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu, mereka punya kearifannya sendiri. Kalau ada orang sedang membicarakan kita, mereka meyakini akan memberikan pengaruh kepada kita ya. Jadi misal ketika minum tersedak begitu, ada yang sedang membicarakan ya, dan seterusnya. Nah, ketika zaman berganti kan ada begitu banyak penelitian-penelitian baru tentang keterhubungan antara orang yang memikirkan dan difikirkan, membicarakan dan dibicarakan. Nah, jadi ketika mantan itu masih mencintai kita, maka secara otomatis mantan akan masih selalu membicarakan kita. Baik itu kepada orang-orang yang kita kenal, jadi misal mantan ketemu sama teman ataupun sahabat kita, menelpon teman-teman kita untuk menanyakan berbagai kabar tentang kita, artinya mantan membicarakan kita kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau mantan membicarakan kita kepada orang-orang yang kita kenal, sangat mungkin beritanya, kabarnya kemudian akan sampai kepada kita. Karena teman-teman kita akan bercerita, kemarin mantanmu telepon aku loh, dia tanya-tanya tentang kamu. Nah, dan mantan juga akan membicarakan kita dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, dengan teman-temannya dan seterusnya tadi. Kalau yang ini bagaimana kita bisa tahu? Ya, karena kan dia membicarakan kita dengan orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan kita tidak pernah ketemu dengan mereka. Nah, jadi sekarang ketika orang mencintai, otomatis dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai dimanapun dia berada. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, jadi ketika mantan menyebut-nyebut kita, membicarakan kita, orang kan tidak bisa fokus ya membicarakan sesuatu kalau saat dia membicarakan itu tidak melibatkan hati dan pikirannya. Orang misalnya belajar, tapi dia tidak fokus, dia tidak bisa konsentrasi, ya belajarnya seperti orang ngelamun, tidak nyambung antara apa yang dia pelajari dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu kalau siswa seperti itu tidak fokus, nah itu dimarahi terus tuh sama gurunya. Mahasiswa juga begitu, kalau dia berada di ruang kuliah, tetapi dia tidak bisa fokus, dia ditanya oleh dosennya, ditanyanya kemana, jawabnya kemana, begitu, sedang tidak bisa fokus, itu biasanya dimarahi terus tuh sama dosennya. Nah, jadi ketika mantan membicarakan kita, tentu dia akan fokus. Artinya saat dia membicarakan kita, tidak cuma lisannya yang berbicara, tetapi juga hati dan pikirannya ikut ya di dalam membicarakan itu tadi. Nah, ketika lisan membicarakan, tentu dampaknya tidak bisa kita rasakan. Tetapi ketika hati dan pikirannya juga ikut di situ, nah, hati atau batin manusia dan pikiran itulah yang kemudian akan kita rasakan dampaknya.
Ketika mantan melibatkan batinnya, hatinya, karena dia merindukan kita saat dia membicarakan kita, maka kita akan merasakan hati kita pun ikut bergetar. Kenapa? Karena ada ikatan batin antara kita dengan mantan. Misal banyak nih ya, adik-adik yang kuliahnya merantau. Mungkin karena saking sibuknya, lupa ngabari kampung halaman, lupa berkomunikasi dengan orang tuanya batin, hatinya bergetar. Nah, itu namanya ikatan batin. Begitu juga dengan pikiran. Ketika mantan membicarakan kita, kan otomatis dia akan teringat wajah kita, topik apapun yang sedang dia bicarakan tentang misal hobi-hobi kita, maka di pikirannya pun akan muncul bayangan berbagai hobi yang kita kerjakan. Saat dia membicarakan sambil memikirkan kita, kan fokus, maka pikirannya akan memancarkan sinyal kan kepada kita. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Kita menerima sinyal dari pikiran mantan. Jadi pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi, kata Profesor Digby Tatum. Jadi ketika mantan memikirkan kita, maka pikirannya akan memancarkan sinyal kepada pikiran kita. Dan intuisi kita akan membaca sinyal-sinyal itu, sehingga kita bisa tahu siapa yang sedang memikirkan kita. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apa yang kita rasakan ketika mantan sedang membicarakan kita? Karena pikiran kita dan pikiran mantan sedang terhubung, kita merasakan bahwa saat ini mantan sedang membicarakan kita. Kita merasakan bahwa mantan saat ini sedang memikirkan kita. Kok kita bisa tahu kalau itu mantan? Bukankah ada begitu banyak orang misal yang sedang memikirkan kita? Misal kalau kita itu terkenal, apakah kita itu seorang artis, atlet, selebgram, influencer, dan seterusnya. Kan orang-orang terkenal itu banyak tuh orang yang sedang memikirkannya. Kok dia bisa tahu kalau itu yang sedang memikirkannya adalah mantannya? Nah, itulah kekuatan intuisi manusia. Ya, intuisi manusia itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami, tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengar, tanpa harus membaca, tanpa harus melihat, ya. Dan kita semuanya punya intuisi yang kuat. Misal kita lagi jalan tuh keluar bersama teman-teman, mau nyari makan, ya. Intuisi kita sudah mengatakan, ini teman-teman ini pengennya makanan ini, lagi pengen makan bakso semua nih. Tahu-tahu kita memberhentikan kendaraan di tempat atau di depan warung bakso. Teman-teman kita kaget, loh kok kamu tahu kita lagi pengen makan bakso? Itu namanya intuisi. Ya, kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus mendengar, tanpa harus melihat, bahkan tanpa harus ketemu. Ya. Jadi, apa yang kita rasakan ketika mantan sedang membicarakan kita? Kita merasakan bahwa saat ini dia sedang membicarakan kita tahu. Dan kita juga memahami, merasakan bahwa dia sedang memikirkan kita. Bahkan intuisi kita bisa membaca sinyal yang mantan kirimkan dari pikirannya ke pikiran kita. Dia sedang membicarakan kita tentang apa saja pada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.